Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita ingin kaya, kalau kita ingin punya rezeki yang bagus, tentu ada ilmunya. Nah, gitu. Baik ilmu lahiriah maupun ilmu rohaniah. Karena orang kalau ingin berhasil, guru-guru kita menyampaikan harus punya dua ilmu, lahiriah, rohaniah. Kalau lahiriah, upaya usaha-usaha kita yang secara nyata bisa kita pikirkan secara logis. Rohaniah atau spiritual, religius adalah usaha-usaha yang tentu kadang tidak logis, tetapi itu juga ajaran agama kita, ajaran keyakinan-keyakinan, dan ajaran-ajaran yang sudah lama dipraktekkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Nah, kira-kira gitu. Nah, hari ini mungkin kita kulik dua hal itu supaya ekonomi pribadi-pribadi rakyat ini bagus, punya kemajuan, minimal mapan lah ya. Syukur-syukur bisa kaya gitu. Ya, minimal mapan itu ya diberi kecukupan oleh Allah. Syukur-syukur diberi kekayaan oleh Allah, kira-kira begitu. Yang kedua, bab dagang, karena ini terkait dengan ekonomi. Dagang adalah bagian dari pintu rezeki. Ya, perdagangan, bisnis, jualan itu bagian dari pintu rezeki. Sehingga kita bahas sedikit tentang perdagangan untuk mendatangkan rezeki atau kekayaan. Nah, kurang lebih itu. Kita bahas dulu tentang keyakinan bahwa semua agama, saya meyakini bahwa orang yang mapan, punya rezeki yang banyak, kaya raya, tidak dilarang ya, gitu. Saya sebagai seorang muslim, agama kita muslim tidak melarang orang untuk kaya. Bahkan sangat boleh, sangat dianjurkan gitu. Tapi tidak diwajibkan gitu, tapi diperbolehkan orang muslim itu kaya raya. Nah, non muslim pun saya tanya beberapa teman-teman kita yang berkeyakinan non muslim pun sama kok. Saya tanya-tanya dalam agama-agama yang lain juga boleh itu seseorang kaya raya atau punya ekonomi yang bagus, punya uang yang banyak. Karena apa? Satu kuncinya, sudah bisa membantu orang lain apa belum kita tuh. Nah, salah satu cara mudah membantu orang lain adalah dengan rezeki, kekayaan. Dan yang kedua, bagi orang muslim atau orang yang beragama, yang rajin beribadah, termasuk non muslim juga, saya yakin kalau uangnya banyak akan lebih mudah dalam beribadah. Nah, gitu, membantu kemudahan dalam beribadah. Orang muslim misalkan mau berangkat haji, umroh, wah tentu dengan biaya ya gitu. Mau ziarah-ziarah dengan biaya. Mau beli kitab, baca kitab Al-Quran, kitab kuning juga dengan biaya, dengan uang. Bahkan sholat kita butuh hal yang suci dan halal, dan itu butuh biaya atau harta. Itu termasuk agama lain pun sama. Ya, bangun masjid butuh biaya, musola, pondok pesantren butuh biaya. Termasuk agama lain bangun gereja, bangun tempat peribadatan, candi, pura dan lain sebagainya butuh biaya. Artinya uang itu bisa menjadi alat baik, berkah untuk orang-orang yang beriman, kira-kira begitu. Sehingga hari ini, ayo saya bisa memberikan motivasi atau bareng-bareng kita untuk memakmurkan, untuk memberikan statement bahwa ayo rezeki itu penting ya, bahwa harta kekayaan juga penting supaya hidup kita lebih bermakna dan lebih bermanfaat gitu, dan cepat membantu orang lain dengan cara harta. Walaupun bisa membantu orang lain dengan cara selain harta bisa, tetapi dengan memiliki banyak harta, kalau kita membantu orang lain itu jauh lebih cepat. Andai kata nih hari ini kita punya uang beberapa ratus juta atau beberapa puluh juta atau bahkan ada yang miliaran, andai kata ada saudara, teman, tempat ibadah butuh bantuan dana, saat ini juga kita bisa langsung membantu gitu. Kira-kira andai kata kita ada dana, ada rezeki, bisa langsung kita membantu karena ada rezeki gitu.